Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Shen Shubing menatap Tanyun dengan manja dan berkata, "Guru, jangan buat kakakku berlutut." Mendengarkan kata-kata Shen Shubing, Tanyun tetap berkata, "Berlutut," dan bersumpah untuk tidak mengungkapkan teknik latihan ini kepada siapapun. Shen Shubing mengerutkan bibirnya dan berkata, "Guru, jika kamu membuat kakakku berlutut, itu berarti kamu tidak menyukai murid ini." Tanyun mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalau begitu, berdiri dan bersumpahlah." Shen Shuzhen berdiri dengan hormat, lalu dia bersumpah. Setelah itu, Shen Shubing berkata, "Guru, ayo masuk dan duduk di aula." Shen Shubing membawa Tanyun masuk ke aula dan mulai memijatnya. Shen Shuzhen dengan penuh semangat, dia sambil memegang slip batu giok, juga masuk ke dalam aula. Tanyun bergumam di dalam hatinya, "Gadis kecil, aku akan membuatmu tidak nyaman." Tanyun menatap Shen Shuzhen dan berkata, "Kemarilah dan pijat kaki orang tua ini." Setelah sedikit ragu, Shen Shuzhen berjongkok di depan Tanyun dan mulai memijat kaki Tanyun. Tanyun berkata, "Bisakah kamu melakukannya dengan benar? Pijatanmu terlalu pelan dan tidak berasa. Cepat pijat dengan sedikit lebih keras." Shen Shuzhen berkata, "Baik senior." Tanyun berkata lagi, "Apa kamu gadis yang bodoh? Pijatanmu terlalu keras sekarang, lebih lembut sedikit." Untuk waktu yang lama, Tanyun terus memarahi Shen Shuzhen. Shen Shubing bergumam di dalam hatinya, "Tanyun ini jelas sedang mengerjai kakakku. Jika kakakku mengetahui bahwa guruku adalah Tanyun di masa depan, kakakku pasti akan menjadi gila." 3 jam kemudian, ini sudah larut malam. Tanyun berjalan keluar aula dan melirik ke arah Shen Shuzhen. Lalu dia berkata dengan jijik, "Aku rasa kamu tidak pandai memijat. Kamu sungguh mengecewakan." Setelah itu, Tanyun menginjak singa naga emas yang berukuran sangat kecil dan segera melesat ke langit. Shen Shuzhen merasakan sakit di lengannya. Dia memandang Shen Shubing dan berkata dengan marah, "Adikku, siapa sebenarnya gurumu? Dia memintaku memijatnya selama 3 jam penuh. Aku merasa bahwa dia jelas-jelas sedang menargetkan aku." Setelah itu, Shen Shuzhen bergegas ke lantai 2 untuk beristirahat. Keesokan harinya, di lapangan berjasa, lebih dari 13.000 murid berdiri dengan hormat dan berbaris dengan rapi. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Tanyun memberi Shen Shubing teknik latihan, yaitu kitab keabadian emas, kitab keabadian kayu, kitab keabadian air, kitab keabadian api, kitab keabadian tanah, kitab keabadian angin, kitab keabadian petir, kitab keabadian kuno, kitab keabadian binatang, kitab keabadian waktu, kitab keabadian ruang, kitab keabadian kematian, dan kitab keabadian cahaya. Shen Shubing saat itu memberikan bagian atas dari 13 teknik latihan pada lebih dari 3.000 murid di alam pemulihan jiwa. Pada saat ini, dalam kegembiraan 10.000 murid yang belum memperoleh teknik latihan, Shen Shubing memberikan bagian atas teknik latihan sesuai dengan atribut mereka. Selanjutnya, Shen Shubing memberi semua murid 1 botol pil pemulihan jiwa dan 1 botol pil kondensasi. Para murid sangat bersemangat dan berterima kasih kepada Shen Shubing. Setelah Shen Shubing melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, batu roh tingkat tinggi keluar dari cincin Qiang Kun dan melesat ke gulungan ruang dan waktu yang berada di atas lapangan berjasa. Segera, gulungan ruang dan waktu yang panjangnya 300 kaki dan lebar sekitar 100 kaki terbuka perlahan. Ada 360 istana surgawi yang tergantung di dalam gulungan itu.
Sen Subing berkata, "Di dalam gulungan sub terhormat tingkat tinggi, 1 tahun di dalamnya setara dengan 35 tahun di dunia luar. Ketika kalian mencapai alam pemurian jiwa tingkat sempurna, dan kalian sudah berlatih bagian atas tingkat kelima dari teknik yang aku berikan, kalian harus segera keluar dari gulungan dan biarkan murid lain memasuki gulungan itu." Mendengarkan hal itu, para murid tahu bahwa menurut catatan teknik latihan yang mereka dapatkan, mereka bisa menyelesaikan teknik latihan bagian atas ketika mereka dipromosikan ke alam jiwa ilahi tingkat sempurna. Sen Subing memandang Tanyun, dan ada sentuhan kelembutan yang tidak terlihat di matanya. Lalu dia berkata, "Murid yang aku sebutkan namanya segera masuk ke dalam gulungan untuk berlatih." Tanyun, Huang Fuyu, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, Nanggung Ruksui, Luo Fan, Yang Chong Liu Yiyi. Setiap kali Sen Subing menyebut nama seseorang, akan ada murid yang menginjak pedang terbang dan melesat ke dalam istana surgawi yang terletak di dalam gulungan. Ketika Sen Subing sudah membacakan 357 nama, Sen Subing menatap Sen Suzhen dan Sen Qingfeng. Lalu dia berkata, "Tetua utama dan tetua kedua, kalian masuklah." Sedangkan 1 tempat tersisa untuk Sen Subing. Lalu, Sen Subing menyebutkan nama lebih dari 11.000 murid untuk memasuki gulungan lainnya dan pagoda ruang dan waktu. Setelah selesai menyebutkan, Sen Subing melesat dan memasuki istana surgawi ke-360 dan mulai berkultivasi. Oh iya, Mimin kasih tahu ya guys, hanya orang-orang pilihan yang masuk ke dalam gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi. Sisanya masuk ke dalam gulungan lainnya, serta pagoda ruang dan waktu. Di istana surgawi nomor 1, Tanyun duduk bersila dan menyerap energi langit dan bumi. Setelah 10 tahun di dalam gulungan, Tanyun dipromosikan ke alam pemberian jiwa tingkat ke-9. Butuh 3 tahun lagi untuk mengendalikan cairan ilahi Hongmeng dan menempa tubuh tirani Hongmeng. Sekarang, tubuh tirani Hongmeng mencapai tahap puncak tingkat ketiga. Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkat atas dengan tangan kosong. Jika ditempa ke tingkat keempat, maka Tanyun akan semakin kuat. Setelah itu, Tanyun menghabiskan 18 tahun lagi di dalam gulungan dan akhirnya dipromosikan ke alam pemberian jiwa tingkat sempurna. Kemudian, butuh 15 tahun lagi untuk menyentuh penghalang alam jiwa ilahi tingkat pertama. Tanyun berencana, jika dia sudah keluar dari gulungan, dia akan menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama. Ketika Tanyun mengusulkan untuk mendirikan divisi berjasa, dia berjanji kepada Dante Xuangsong bahwa divisi berjasa akan memenangkan kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Tanyun berencana untuk mendapatkan peringkat pertama dalam daftar naga gerbang abadi atau sering disebut daftar abadi. Tanyun mendapatkan informasi dari Wan Sitong. Jika ada murid jenius dan mendapatkan peringkat pertama daftar abadi, orang itu mungkin akan mendapatkan gelar putra suci dari sekte suci Huangfu. Jadi Tanyun sementara tetap menahan ranahnya di alam pemurian jiwa tingkat sempurna. Oh iya, Mimin kasih informasi lagi ya. Kalau Tanyun menerobos ke alam jiwa ilahi tingkat pertama, dia tidak bisa ikut kompetisi 10 divisi gerbang abadi. Karena murid di alam jiwa ilahi seharusnya sudah menjadi murid gerbang suci. Tanyun ingin menjadi putra suci. Karena semakin tinggi kedudukannya di sekte, maka semakin banyak kesempatan Tanyun untuk mencari ruang rahasia milik sekte. Tanyun melakukan hal itu untuk mendapatkan pedang Dewa Hongmeng miliknya yang ditemukan oleh leluhur sekte suci Huangfu. Setelah mengambil keputusan, Tanyun melanjutkan bermeditasi. Dia datang ke dunia Hongmeng dan memanipulasi cairan Dewa Hongmeng untuk menempa tubuh tirani Hongmeng. Di istana surgawi nomor 1, suara jeritan kesakitan Tanyun terdengar. Wajah Tanyun terlihat pucat.
Tanyun merasakan meridian, dan 8 meridian aneh miliknya menjadi rusak. Dalam siksaan yang tidak dapat ditanggung manusia, Tanyun bertahan selama 10 hari, sebelum meridian dan 8 meridian anehnya hancur sepenuhnya. Segera setelah itu, cairan Dewa Hongmeng yang mengalir ke seluruh tubuhnya mulai membentuk kembali meridian dan 8 meridian aneh milik Tanyun. Proses pembentukan kembali menjadi lebih menyakitkan. Tanyun meringkuk dan darah serta air mata menetes. Tanyun menghabiskan 8 tahun dengan kesakitan. Setelah itu, meridian dan 8 meridian aneh sudah dibentuk ulang. Ini berarti bahwa Tanyun telah memasuki tahap awal tingkat keempat tubuh tirani Hongmeng. Tanyun memiliki kekuatan untuk menghancurkan senjata harta karun tingkat tinggi dengan tangan kosong, serta kekerasan tubuhnya sudah seperti senjata sub terhormat tingkat rendah. Tanyun berkata, "Aku merasa kekuatanku meningkat pesat." Segera Tanyun yang berada di dalam istana surgawi nomor 1 melepaskan kesadaran spiritual miliknya. Kesadaran spiritualnya langsung menuju ke langit, 3.000 mil, 4.000 mil, segera menembus 5.000 mil, dan berhenti di 7.500 mil. Itu berarti jiwa Tanyun sekarang ini lebih kuat daripada orang di alam jiwa ilahi tingkat keempat. Tanyun cukup puas. Dia telah menghabiskan 54 tahun 10 hari di dalam gulungan ruang dan waktu sub terhormat tingkat tinggi. 5 tahun di dunia luar setara dengan 175 tahun di dalam gulungan. Itu artinya waktu di dalam gulungan masih tersisa 120 tahun lagi untuk Tanyun berkultivasi. Tanyun dengan penuh harapan berkata, "Sudah waktunya untuk memperbaiki senjata dengan 11 atribut sekaligus." Pada awalnya, Tanyun telah membuat besi meteorit ungu menjadi embrio pedang. Sekarang, Tanyun dapat melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu menempa embrio pedang untuk kedua kalinya. Langkah ketiga ini untuk membentuk pola pedang yang kompleks pada embrio pedang. Setelah langkah ketiga selesai, langkah keempat adalah menempa embrio pedang untuk ketiga kalinya. Setelah penempaan berhasil, langkah kelima adalah memasukkan 11 bahan atribut yang telah disediakan oleh Dante Zongde ke dalam embrio pedang dan menempa untuk keempat kalinya. Pada langkah keenam, setelah menempa embrio pedang keempat kalinya, Tanyun akan memasukkan jiwa janin Hongmeng ke dalam embrio pedang supaya 11 atribut itu menjadi aktif. Pada akhirnya, Tanyun akan melakukan perjanjian darah supaya pedang itu mengenali Tanyun sebagai tuannya. Setelah hal itu selesai, maka embrio pedang akan menjadi pedang terhormat tingkat tinggi. Dengan adanya pedang dengan 11 atribut sekaligus, Tanyun dapat melakukan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, dan kekuatannya akan meningkat dengan sangat drastis. Pada saat ini, Tanyun baru akan memulai langkah ketiga, yaitu menempa embrio pedang kedua kalinya. Gimana teman-teman, episode kali ini sungguh membagongkan bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.